Yang unik dan berbeda di sini yaitu konsepnya sih, karena nggak cuma duduk doang, nggak cuma dengerin. kita ada banyak game yang kita lakukan untuk menjalin kebersamaan bersama teman-teman disabilitas. Pemanasannya dikemas dalam bentuk game, something yang fun, something yang nggak bikin kita pusing gitu. A big welcome to everybody to the British Council office. Thank you so much for joining us today and welcome to the Skills for Future Pilot Cascade Training. Skill for Future merupakan developing modul di mana ini adalah menjawab hasil studi dari Next Generation dan juga Skills Gap Analysis, yaitu melihat kesenjangan keterampilan di anak muda, terutama anak muda dengan disabilitas. Studi yang berfokus di Jawa Barat dan Bali di tahun 2024. Pelatihan ini dilakukan di 6 lokasi. Yang pertama di Bali ada 2 pelatihan yang diselenggarakan. Lalu di Jawa Barat ada di Tasik dan di Bandung. Di Jakarta ada 2 pelatihan juga. Saat ini kami menjadi implementing partner dari program Youth Connect Skill for the Future sebagai implementing partner. Dan tugasnya implementing partner itu adalah melakukan cascade training atau training pilot kepada teman-teman disabilitas. Jadi hari ini kita mengadakan pelatihan kepada 20 teman disabilitas. Skill for Future ini, teman-teman tuh ikut pelatihan, tapi banyak sekali aktivitas menarik. Jadi kayak rasanya bukan pelatihan. Because we want to create an ecosystem where everybody can thrive. So that's why we have particularly chosen disability inclusion as a focus for our work in Indonesia. Kita berfokus pada 3 skills. Yang pertama itu adalah adaptability, communication, dan digital skills. Dari 3 ini kita buat modul Skill for Future berfokus kepada anak-anak muda termarginalkan dan juga teman penyandang disabilitas. Jadi yang diajarkan dalam pelatihan ini adalah soal bagaimana meningkatkan keterampilan dari teman-teman peserta untuk mencari pekerjaan dan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan mereka lewat bisnis yang dibangun oleh peserta. Fokus di modul ini adalah mereka belajar satu sama lain melalui diskusi, refleksi, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang mana bukan seperti kuliah, tapi banyak di interaksinya. So this training program aims at equipping them with the skills, knowledge, and confidence. Skill, apapun skill, soft skill boleh. So that we could shatter the stereotypes, we could give them a head start when they're looking for jobs or starting their own business, so that they will be able to build a better future for themselves and then for their communities. Pas pertama kali saya masuk, saya berpikir ini pelatihannya mungkin untuk umum ya. Mungkin seperti kita hanya menonton materi saja gitu, jadi hanya diam terus mengikuti materinya gitu. Tapi ternyata itu melebihi ekspektasi saya. Menurut saya yang paling berkesan itu ketika tadi kita ditanyakan apa yang orang lihat target kita dan apa yang kita lihat target kita. Di situ saya merasa bisa finding out dan bisa meluapkan isi hati sih. Yang paling menyangkut dari pelatihan ini yaitu pengalaman pembelajaran yang saya dapat, Pak, seperti cara mengenal diri sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih percaya diri lagi di saat kita mau interview sama HRD gitu. Kita jadi percaya diri karena apa? Kita tahu diri kita seperti apa. Kita diberi kesempatan di sini untuk saling berkolaborasi, untuk tumbuh bareng-bareng, untuk sama-sama memberi kesempatan dan percaya pada yang lain
agar kita sama-sama berkembang di sini. Kita luangkan waktu sebentar. Tantangannya ini baru pertama kali dilakukan dan kita masih banyak proses belajar dalam pelatihan ini, terutama dari banyak teman-teman ragam disabilitas yang berbeda-beda. Bagaimana kita membuat materinya itu lebih mudah dicerna oleh teman-teman peserta disabilitas, dan juga bagaimana sebenarnya materi tersebut itu bisa kita sesuaikan dengan ragam disabilitas yang ada di kelas. Harapan saya ke depan yaitu semakin banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan yang bisa menambahkan soft skill atau hard skill bagi teman-teman disabilitas, supaya teman-teman disabilitas bisa berdaya dan bisa bersaing di dunia kerja, atau bahkan mungkin bisa membuka peluang bisnis mereka sendiri. Harapan saya ke depannya bisa mengadakan workshop sejenis yang lebih baik, yang terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Gak cuma melibatkan disabilitas juga atau beberapa jenis disabilitas, namun teman-teman yang disabilitas juga mungkin bisa diajak ya Pak, karena biar mereka juga tahu bahwa ini teman-teman disabilitas tuh kayak gini, sehingga mereka yang punya minat, tertarik juga ikut berkolaborasi bersama dengan teman-teman disabilitas. Harapan saya bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Saya juga mengikuti pelatihan ini supaya saya tahu bagaimana caranya ketika saya masuk ke dunia profesional seperti karyawan pada umumnya. Harapannya adalah ya ke depannya saya punya bensinnya buat tambah lagi, speednya lebih cepat lagi, dan juga maksudnya dengan kompetensi yang lebih lagi. So this is really about looking at the skills they need in order to be more competitive in the job market. And that is important because the whole world can be better when everybody is able to contribute and no one is left behind.